Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari, NPM 19030200053, jurusan Perbankan Syariah, kelas D semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjawab UTS mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah. Yang pertama, apa saja yang membedakan antara pasar uang dan pasar modal? Jadi, secara umum, perbedaan pasar modal dan pasar uang terletak pada apa yang diperjualbelikan. Jadi, pada pasar uang akan dijumpai transaksi jual beli surat berharga jangka pendek, sedangkan pada pasar modal kita akan mendapat transaksi jual beli efek atau surat berharga jangka panjang. Yang kedua, apa saja produk dari pasar modal dan apa perbedaan dari produk tersebut dengan produk lainnya? Yang pertama ada saham. Jadi, perbedaan saham dengan produk lainnya, yang pertama keuntungan berupa dividen, yang dimana dividen ini dibagikan setiap kali perusahaan yang sahamnya kita beli mencatat keuntungan. Dan yang kedua, keuntungan yang bisa dirasakan adalah capital gain dari nilai saham yang dimiliki. Yang kedua, ada obligasi. Jadi, perbedaan obligasi dengan produk lainnya terletak pada obligasi ini kita akan mendapatkan kupon atau nisbah secara periodik dan memiliki resiko lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham. Dan yang ketiga ada reksadana. Jadi reksadana ini dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal namun hanya memiliki waktu dan pengalaman yang terbatas. Yang ketiga, apa saja produk dari pasar uang dan apa perbedaan dari produk tersebut dengan produk lainnya? Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Jadi sertifikat Bank Indonesia ini merupakan surat berharga keluaran Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka 1-3 bulan dengan sistem diskonto atau bunga untuk imbalannya. Dan yang kedua ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Jadi surat berharga pasar uang ini merupakan surat berharga terbitan bank yang ditandatangani nasabah sebagai surat jaminan pelunasan utang. Dan yang ketiga ada sertifikat deposito. Jadi, sertifikat deposito ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dengan jumlah nominal tertentu sebagai surat atas tunjuk. Yang keempat, apa saja yang melatar belakangi seorang trader untuk trading atau mengambil posisi? Yang pertama, karena kegiatan trading ini dapat dilakukan di mana saja dan tidak penuh waktu. Yang kedua, trading jadi lebih praktis sebab sekali fitur auto trading yang efektif dengan masa 24 jam pada hari-hari bisnis. Yang ketiga, adanya faktor biaya yang sangat terjangkau dan menjamin keamanan data kalian. Dan yang keempat, bagi trader pemula dapat mencoba akun demo. Yang kelima, jelaskan bagaimana pengaplikasian analisis fundamental secara rinci. Jadi, teknik analisis fundamental ini terbagi menjadi dua macam, yaitu top down dan bottom up. Untuk top down, objek yang dianalisa sudah adalah kondisi makroekonomi, sektor industrinya, dan terakhir perusahaan. Sedangkan bottom up adalah kebalikannya, mulai dari perusahaan, sektornya, dan kondisi makroekonomi. Asumsi makro yang biasa digunakan diantaranya produk domestik bruto, angka pengangguran, dan inflasi. Hal lain yang perlu dianalisis yaitu jumlah uang beredar, neraca pembayaran, dan lain-lain. Dengan menganalisis, investor dapat mengetahui bagaimana prospek perekonomian ke depan. Setelah mengetahui kondisi perekonomian, hal yang tidak kalah penting adalah menganalisis industri di mana perusahaan berada, dan yang terakhir adalah menganalisa perusahaan di mana kita ingin berinvestasi. Pertanyaan terakhir, jelaskan bagaimana pengaplikasian analisis teknikal. Yang pertama, lakukan login melalui aplikasi Poems ID. Yang kedua, klik fitur bagan. Yang ketiga, ketik saham yang ingin Anda analisis, misalnya ICBP. Yang keempat, analisis tren apa yang terjadi di saham ICBP. Dan yang terakhir, gunakan indikator stokastik untuk menentukan apakah saham ini sudah cukup murah untuk dibeli. Caranya klik menu indikator dan pilih stokastik. Apabila kedua garis biru dan merah belum berada di oversold sehingga dapat dikatakan harga saham tersebut belum cukup murah untuk dibeli. Jika kita berpatokan pada stokastik, berarti perlu menunggu dan melihat terlebih dahulu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.